Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin, anak-anakku sekalian, siswa SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bertaqarrub kepadanya dan selalu melaksanakan amaliyah ibadah sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita dibimbing menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak sekalian yang saya banggakan, dan semoga selalu sehat dan semoga selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Kultum kali ini saya diberi amanah oleh sekolah untuk menyampaikan tentang ibadah Ramadan dan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Para siswa yang saya banggakan, ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menguatkan kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu shaumi Ramadan. Kalau kita lihat, prinsip dasar daripada puasa itu adalah al-imsak, yaitu mengendalikan diri, menguatkan diri untuk tidak makan dan minum. Dan yang lebih utama adalah an-nahyu anis sayyi'at, yaitu mencegah diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita akan mendapatkan sebuah kualitas yang berbeda dari puasa kita. Kemudian dengan puasa kita bisa mawas diri, bisa introspeksi diri, bisa menguatkan diri untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita lakukan sebagai proses taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang paling utama kita harus ingat kepada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikrar-ikrar kita yang ada di dalam sholat kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Yang paling utama
Mungkin kalau kita melihat ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, nah melalui sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamu kami mengabdi dan kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini ikrar yang luar biasa yang kita panjatkan, yang kita selalu membacakan itu sebagai spirit kita untuk melaksanakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membangun komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aspek yang utama untuk kita menguatkan dan puasa kita biar berkualitas adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang yang berbahagia, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini yang pertama adalah untuk refleksi diri, mawas diri, memperbaiki diri menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul muttaqin, yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa proses kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama yaitu dengan cara muraqabah kita kepada Allah. Cara ini yaitu dengan cara bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Kemudian di dalam kita melaksanakan kehidupan itu, kita hadirkan Allah. Bagaimana caranya kita melaksanakan sebuah kehidupan itu? Pastinya kita tidak lupa untuk berdoa, tidak lupa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan dalam kehidupan kita, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita. Makanya perlulah kita untuk bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian yang saya banggakan, kemudian yang kedua yaitu dengan cara bermuhasabah, muhasabatun nafs, atau cara introspeksi diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita melakukan sebuah introspeksi diri, muhasabatun nafs, untuk membangun kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa SMK yang saya banggakan, kemudian yang ketiga, kita dengan cara muahadah untuk mendapatkan kualitas takwa itu, yaitu menomorsatukan Allah dari aspek-aspek yang lain, yaitu bagaimana kualitas itu kita bangun Allah the first, Allah nomor satu dari segala-galanya. Idza nudiya lis-salati, ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, bagaimana kita bersegera untuk melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa yang saya banggakan, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada tema yang pertama, apa saja keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama sudah saya sebutkan tadi, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya muhasabatun nafs, atau mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, karena itu momentum yang sangat besar di bulan suci Ramadan. Karena apanya? Karena di dalamnya kita banyak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai proses
pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan kita juga mendapatkan sebuah keutamaan yang sangat besar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dari sinilah para siswa yang saya banggakan, dengan Al-Qur'an disitulah ada petunjuk. Disitulah ada pembelajaran bagi kita. Disitulah ada mau'izah bagi kita. Disitulah ada peringatan-peringatan kepada kita untuk betul-betul menjaga kualitas kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul memiliki kualitas yang terbaik. Kenapa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jelas dari ayat ini menentukan kepada kita bagaimana kita selalu mengontrol diri dan membangun kualitas kita, kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an di situ ada petunjuk bagi kita sehingga kita bisa memiliki pengetahuan, memiliki sebuah pegangan teguh, pegangan hidup yang menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang cerdas di dalam memilih jalan hidup. Itulah yang bisa sampaikan dari beberapa hal yang kita bisa ambil dari hikmah yang ada di bulan suci Ramadan dan keutamaan-keutamanya. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan dengan golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan sebuah predikat, yaitu predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Baiklah, itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.